Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah, nikmat besar tercurah pada kita semuanya. Aman sangat terasa. Bahkan orang pesta aman karena momen peringatan kemerdekaan, sehingga di mana-mana bergaung menyambut. Ini memberitahu kepada kita bahwasanya keadaannya sangat aman, tinggal kita menyukurinya menggunakan kondisi aman untuk memperkokoh iman, menggunakan kondisi aman untuk memperkokoh keimanan, menggunakan aman kangge pesta napa menggunakan aman kangge memperkokoh keimanan. Kang pundi? Menggunakan keamanan untuk memperkokoh keimanan, karena kata aman dan iman itu sejalan. Siapa yang pada dirinya ada keimanan akan berpengaruh keamanan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Berarti kalau gitu iman membuahkan aman. Berarti aman harus digunakan memperkokoh keimanan. Bagaimana cara memperkokoh keimanan? Ya ilmu. Karena orang beriman idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Akhlaknya semakin baik, ketaatannya semakin meningkat, kebaikannya semakin jadi tabungan, kejelekannya semakin berkurang. Itulah makna syukur yang nanti Allah berjanji nambah-nambahi. Yang Allah berjanji nambah-nambahi, yaitu la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, akan saya tambah-tambahi. Jangan sampai kondisi aman digunakan untuk menumpuk dosa. Jangan sampai kondisi aman untuk menumpuk dosa. Itu nanti khawatir akan dicabut, karena zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aitin nas. Petaka yang terjadi di daratan, di lautan, karena apa? Dosa-dosa manusia. Makanya kita bersyukur kondisi aman kita gunakan untuk memperkokoh keimanan. Semoga kita dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang beriman. Termasuk kita sehat, termasuk rahmat Allah mengguyur kita semuanya. Napa niku? Hujan. Kemarin hujan, sekarang hujan. Makanya kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan hujan yang bermanfaat. Walaupun demikian, ternyata karena manusia punya keterbatasan, ketika ada hujan kadang
banyak yang terhalang, minimal ada. Kenapa? Ya memang yang namanya kondisi di dunia itu tidak ada kebaikan satu-satunya. Kondisi di dunia tidak ada kebaikan satu-satunya. Sing jenenge bernafas itu kan menghirup, menghembus. Gandeng tang ya. Cuaca siang ya malam, gandeng. Di balik nikmatnya makan, minum juga menyiapi kamar mandi, WC. Berarti maknanya tidak ada kenikmatan tunggal. Kenikmatan di dunia itu gandeng dengan lawannya. Kenikmatan di dunia gandeng dengan lawannya. Bernafas, menghirup, menghembus, makan minum juga ada kamar mandi, WC. Maka di balik hujan pun juga ada yang mendapatkan halangan. Kenapa? Ya memang nikmat dunia itu gandeng. Nah ternyata kita diberikan gandengan yang baik. Apa? Tidak menjadi penghalang. Buktinya kita pun juga bisa hadir di masjid. Nah ini merupakan nikmat yang sangat besar, apalagi di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang kita wajib untuk menyukurinya. Berikutnya, insyaallah kita lanjutkan dari kitab fikih Al-Wajiz tentang seluk-beluk di alam pernikahan. Selain orang nikah ada bahagianya, tapi di balik bahagia juga ada dukanya. Karena di balik suka ada duka, ini gandengan yang mesti ada. Yang kita ditugasi untuk cari pahala dengan syukur dan sabar. Ketika bahagia, bagaimana kamu mencari pahala dengan syukurmu? Ketika duka, bagaimana kita cari pahala dengan susahmu, dengan musibahmu? Makanya siapa yang bisa cari pahala dikala seneng dengan syukur, siapa yang bisa cari pahala di tengah duka dengan sabar, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Ibaratnya bernafas, menghirup, menghembus. Kita tidak bisa cari pahala hanya dengan syukur. Di sana juga ada cari pahala dengan cara sabar. Nah, semoga kita sabar di majelis ilmu. Kita sabar kehujanan, termasuk ketika sedang berkeluarga ada kasus suami istri, bisa sabar sehingga bukan kata cerai yang terungkapkan, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah. Untuk kasus nususnya istri, materi telah kita bahas. Nusus maknanya kedurhakaan, ketidaktaatan, pembangkangan, ketidakserasian. Itu makna nusus. Tentang kasus nususnya istri, memang dia dipimpin karena kendali rumah tangga Allah letakkan di suami, sebagaimana Allah berpesan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan laki-laki pemimpin atas perempuan, yang dia dijadikan imam, sehingga ketika orang menikah memilih suamiku bisa jadi imam, yaitu punya ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i, ketika ada masalah menyelesaikan dengan ilmu syar'i. Sehingga ketika orang menikah mendapatkan suami yang baik, imam yang baik, nah ternyata di sana juga diuji adanya istri. Namanya ujian, guru sing pinter dipun cepai, murid yang belum paham. Gimana? Guru yang sudah berpengalaman dicepai murid yang belum punya kemampuan. Tugasmu ngulang. Maka suami sebagai imam
akhirnya punya garapan. Siapa garapannya? Bila imam itu ahli ilmu, guru, berarti istrimu termasuk muridmu. Sehingga apabila muridmu punya kekurangan, ya pantas. Karena kamu sebagai imam, ada makmum, guru, ada murid. Kadang murid memiliki sifat nakal, pantas. Karena benar itu ketika sudah berilmu. Maka apabila mengalami nusus, wajar, itu biasa terjadi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Pertama dengan mau'idhah, yang itu dibutuhkan sewaktu-waktu, yaitu dengan ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Caranya ilmu menjadi kebutuhan sehari-hari. Makanya rumah kita itu jadi madrasah. Buku ada, suara yang bisa didengar isinya murotal atau kajian ada. Sehingga bila buku ada, suara ada, ilmu selalu bisa dicari. Nah, ini kebutuhan sehari-hari. Apabila istri yang nusus ternyata meningkat kepada pembangkangan, diajak cari ilmu mungkin nggak mau, ketaatan berkurang, makanya di situ dengan pisah ranjang, dengan suami menahan diri untuk tidak jima pada istrinya, sehingga istri yang sedang menunggu suami untuk kepentingan pribadi, loh kok nggak bergerak, nanti biar tanya ada apa, sehingga nanti bisa diberitahu, ya untuk mengingatkan kamu. Punya suami yang bisa membimbing, pilih henti dengan punya suami yang ngomong ngegah, jima saja tidak. Ya pengen yang normal. Nah makanya diajari manut, diajak manut, beramal kebaikan manut. Tujuan pisah ranjang seperti itu. Bila itu juga belum selesai, makanya dengan pukulan pelajaran. Bukan benda dicambukkan, dipukulkan, tetapi digantung. Nanti biar muncul pertanyaan, untuk apa? Jawabnya tanya balik, ya pantasnya cambuk untuk apa? Ya nyambuk sapi. Loh kenapa di rumah kita? Lah kamu itu diomongi angel. Wong apa sapi? Lek wong nggak petung gawe cambuk. Lek nganti dicambuk, kelasnya malah dadi sapi. Lah kondisi sing tak rabi kuwi wong ndutuk sapi. Nah itu untuk mengingatkan, itu namanya sudah memukul. Itu 3 langkah sudah kita pelajari untuk meluruskan nususnya istri. Dan Nabi SAW ketika meluruskan istrinya itu tidak sampai kepada pukulan. Maka dengan wajah yang suram, Bu Aisyah mengatakan, saya tobat, dosaku apa, segera berbenah. Sehingga ketika rotok bandel lagi, Nabi bersumpah tidak mendekati mereka sampai 1 bulan, enggak dicetuk iblis dengan sumpah ilah. Itu sudah menggegerkan sampai terdengar isu para istri dicerai. Maka akhirnya Bu Aisyah dilabrak oleh bapaknya. Ojo nganti nyusahne Rasul, lek butuh bondo maturon yang bapakmu, ojo nganti nyusahne Rasul. Ternyata itu ketika muncul kata cerai begitu. Umar pun juga kaget ketika ada berita para istrinya dicerai, para istri Nabi. Sementara Hafsah itu adalah anak Umar. Lalu sampai dicerai oleh Nabi, jelas itu soleh, berarti kan enggak solehah. Ada apa ini? Umar ngelabrak kepada anaknya. Itu Nabi ketika meluruskan istrinya hanya sebatas itu. Belum sampai kedua keluarga dikumpulkan. Hanya dengan pisah ranjang itu saja sudah terdengar isu cerai, sudah
keluarga semua itu sama berbenah. Makanya kasus keluarga itu supaya menjadi bahan rembukan keluarga juga, sehingga nanti yang lain bisa saling bantu membantu. Sehingga ketika suami mendidik kepada istri itu penuh adab. Apabila pun terjadi pemukulan, itu semisal guru memukul kepada muridnya, bukan karena dendam, bukan karena singutan, tapi karena ini sebuah cara untuk menjinakkan hatinya. Boten kisah guru pernah memukul murid dianggap tindak kekerasan, dibawa teng pengadilan. Boten kisah. Ada. Sing mengkasuskan wali. Ketika sampai di pengadilan, ketua hakime murid dewi. Gurune wis pangling karo muridnya sing jadi hakim, tapi hakimnya enggak pangling. Loh, itu kan guru saya. Ketika masalahnya jelas, oh, guru saya digugat gara-gara memukul kepada murid. Wah, enggak beres ini. Lah aku dadi hakim sebabnya aku dipukul karo guruku, lek ora dipukul mbuh dadi apa? Pancen dhisik ndablekku pol, dengan dipukul aku sadar, akhirnya karir saya tergapai sukses, sekarang menjadi hakim. Berarti kalau gitu guru itu luar biasa, pukulannya bukan pukulan siksaan. Tapi memang ada murid pantasnya lera dipukul nggak sadar, sadari lagi dipukul, guru bisa mengukur karena ngerti karakter murid. Kok malah wong tuane nggak ngerti karakter anaknya, malah gugat. Apa-apaan ini? Nah begitu, maka akhirnya keputusannya adalah keputusan bebas. Ada dana seperti itu. Itu memukul itu fungsinya begitu, bukan memukul menyakiti, memukul karena dendam, tetapi ada sebuah perilaku, lek nggak dipukul nggak selesai. Ini kira-kira besi di damel lating niku dipun tuthuk mboten? Nggih mboten? Misal tiyang pengen gawe lading sing wonten wesi, mboten dipun tuthuki dadi lading mboten? Piye carane dadi lading? Buang dhisik nganti beranang ngoten nggih. Tuthuki. Itu bukan memukul untuk sia-sia, bukan. Itu memukul untuk kebaikan itu. Maka memukul dalam Islam itu begitu. Sekira dipukul ya boleh, tapi nggak sampai membuat cedera. Tidak memukul lebih baik hanya dengan ucapan. Ini yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang sudah sepuh-sepuh kan juga dihadapkan kepada anak-anak. Nanti nyetot napa mbok dereng? Terus pundi? Pun dadi nang sepala nggih. Nanti nyetot napa dereng? Kan biasa toh nggih nyetot jewer. Itu apakah ingin menyakiti karena dendam? Karena pengen menghancurkan? Bukan kan? Itu kan pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan. Memang ada orang itu sadarnya dengan cara dipukul. Sudah, ini rangkuman yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada kelanjutan pembahasan ilajun nusus ar-rajul, pengobatan nususnya suami. Nususe murid mboten padha kalih nususe guru. Nususe murid itu karena keterbatasannya. Nususe guru napa sebabnya? Kalau kita lihat ayatnya, nusus yang standar, bukan karena perilaku suami yang tidak normal, kasusnya bukan itu. Kita masuk kepada pembahasan
kondisi normal, kondisi standar, alam kebaikan, walaupun toh di alam kebaikan nusus itu ada. Nabi niku dadi suami terbaik napa biasa? Terbaik. Nabi niku dadi guru terbaik napa biasa? Terbaik. Nabi niku dadi profil seorang suami terbaik napa biasa? Ketika kita sudah mendapatkan jawaban, Nabi profil suami terbaik, guru terbaik, pemimpin terbaik, terbaiknya orang yang terbaik. Ternyata wonten pribadi Nabi tasih wonten kemungkinan nusus napa mboten? Ada. Karena yang sedang kita bahas nanti ini memang kasus keluarga Nabi ini. Kasus yang kita pelajari ini adalah kasus keluarga sinten? Keluarga Nabi, bukan keluarga masyarakat yang sering terjadi kekacauan, bukan. Makanya pemikiran kita adalah keluarga terbaik, guru terbaik, pemimpin terbaik, suami terbaik, ternyata masih ada nusus. Sehingga pertimbangannya lek sing terbaik wae jene nususe, lek enggak terbaik berarti saantokolok ngoten nggih nususe nggih. Makanya apabila kita melihat keluarga-keluarga masyarakat itu jelas tumpuk-tumpuk kasus nusus. Nah, sekarang kita lihat sebuah profil keluarga terbaik dari pemimpin terbaik, guru terbaik, suami terbaik. Itu seperti apa kasus nususnya, sehingga kita nanti akan paham. Lek yang terbaik saja ada nususnya, yang lainnya otomatis akan bertumpuk-tumpuk kasus nusus itu. Nah begitu. Sekarang kita lihat dulu Nabi kita sami niku yang terbaik. Satu kesempatan wonten tiyang sing bertamu datang keluarga Nabi. Wekdal semanten dereng panggih. Terus nyuwun pirsa datang keluarga Nabi. Nabi kuwi ngibadahe piye? Dipun jawab, ya lek malam kadang ya sare, kadang ya salat. Artinya enggak sare terus, juga enggak salat terus, ada waktu tidur, ada waktu salat. Lek siang ya kadang poso, ya kadang ora. Maknanya mokel terus ya ora, poso terus nggih mboten, lihat kondisi, pantese mokel ya mokel, pantese poso nggih poso. Masalah berkeluarga, loh Nabi ya istrine pirang, tak pirang-pirang, bercanda, bercengkerama, bujuk, rayu, bermesraan. Kata mereka nopo? Iya Nabi santai-santai ya pantes, lek ngene iki dicara ngono entuk apa? Wonten pemikiran ngoten niku. Akhiripun salah setunggalipun wonten sing ngomong, aku lek bengi tak nggih salat terus ora turu. Aku lek awan tak nggih poso terus ora tau mokel. Waktuku kangge zikir rasah rabi, waktune ben contek tinggi guyon kali istri utawa kangge anak utawa kangge putu. Lek ora ngono aku entuk apa? Bipal niku terus mulih. Nabi terus rawuh. Nabi mendapatkan laporan wonten tamu ngoten niku. Akhiripun dereng tebih sagedipun undang kembali. Dikatakan, kaliankah yang ngomong gini? Iya. Wong sing paling takwa kuwi ngono aku. Wong sing paling taat kuwi ngono aku. Sementara aku lek bengi ya wae istirahat, wae tangi ya tangi, dan seterusnya. Akhirnya dikatakan, siapa yang benci pada perilakuku bukan termasuk tuntunanku. Ini bukti Nabi itu adalah wong sing paling takwa.
Terus kasus lintunipun, Nabi niku terbaiknya para nabi, terbaiknya para rasul, terbaiknya ulul azmi. Nabi kita sami menaka pemimpinnya manusia. Kan dawuh ana sayyidun nasi yaumul qiyamah. Aku dadi sayyite manusa sok nek dina kiamat. Napa sayyid? Pemimpin terbaik. Sedaya tiyang wonten grup, setiap grup wonten bendera. Bendera terbaik namanya Liwaul Hamdi, bendera pujian. Niku Nabi sing memegang, mengibarkan bendera niku. Nabi Adam anak buah. Nabi Ibrahim anak buah. Niku nomor kalih. Nabi kita sami, Nabi terbaik. Nomor 3. Nabi bareng dawuh, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Wong sing paling apik sangka awakmu sing paling apik nyang keluargane. Lah aku sing paling apik nyang keluargaku. Awakmu sing apik lek dilomba karo aku pemenange. Berarti kanthi dalil 3 niki Nabi niku tiyang takwa sing paling sae. Nabi Rasul lulul azmi sing paling sae, profil suami sing paling sae pun dijamin. Ternyata wonten kondisi keluarga Nabi niki nggih wonten nususe. Saking pundi? Keng Nabi. Makanya kalau keluarga kita mengalami nusus, kaget napa diobati? Keluarga kita sami mengalami nusus, kaget napa diobati? Mboten usah kaget. Ya mesti terjadi. Diobati mawon, disabari. Raketan karo nangis, ngoten nggih. Ya piye? Masa kon mesem terus? Saged mboten? Ya mboten saged, no sapa sing iso mesem terus. Wareg terus nggih wonten nikmate dahar. Nggih mboten? Wareg terus renek nikmate dahar. Ya kudu luwe. Biasa mawon kasus ngoten niku rasah kaget. Wonten abib katan ya moga-moga iso menyelesaikan. Ngoten mawon cara menyelesaikan rasah terlalu gupuh. Kupuh ya kupuh tapi ya ngono tapi ya aja ngono ngoten lagi. Napa? Ngono ya ngono tapi ya aja ngono. Kaget ya kaget tapi aja kena menen. Kupuh ya kupuh tapi aja kena menen. Nangis ya nangis tapi aja kena menen. Jadi kok terus melangkah mencari penyelesaian. Niku mengke pelajaranipun ngoten. Sehingga menawa kita mengalami ya sing ngoten niku. Makanya ada sebuah pesan kepada kita ketika mengalami kasus keluarga, entah suami yang dinasihati atau istri yang dinasihati. Napa pesene? Suamimu itu bukan tipe takwane kelas malaikat. Istrimu juga bukan bidadari. Ya aja tok jaluk istrimu kaya bidadari. Ya renek ceritane. Wonten-wonten bidadari wonten donya. Nek wonten ya rasa golek surga ngoten nggih. Demikian juga orang itu takwa ndak duwe dosa ya ndak ada. Kalau memang ada ya ndak usah cari surga. Kenapa? Suamiku sudah kelasnya malaikat. Tapi enggak ada itu semuanya. Makanya Nabi yang terbaik pun juga mengalami napa? Nusus. Terus pun dibentuk nususnya. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Nukilan surah An-Nisa 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innim ra'atun khafat min ba'liha nusuza aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa innimratun, jika seorang istri khafat, ada rasa ketakutan, kekhawatiran, mim ba'liha, dari suaminya. Nabi termasuk suami napa senes? Oh nggih, berarti Nabi nggih mengalami nusus ngoten nggih.
Jika istri khawatir dari suaminya nusuzan nusus, mungkin durhakanya suami, tidak taatnya suami, cueknya suami. Tapi ada kondisi itu. Kenapa? Dia termasuk baklun suami juga. Berarti ada nusus mimba liha dari suaminya, berarti umum. Nabi juga sebagai suami juga ada pada diri Nabi. Au i'radun, atau ada kondisi berpaling. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya ayyusliha, untuk menempuh jalan damai bainahuma, di antara keduanya, sulha, dengan perdamaian. Artinya tempuhlah jalan damai. Artinya kamu diberi pahala lewat sebuah kegiatan sing jenenge damai. Wa ukhdiratil anfusus suh, dan dihadirkan pada jiwa manusia sifat kikir. Hubungannya damai kalah cedel niku napa? Biasanya kata cedel niku menawi rebutan napa? Seringnya kata cedil kangge rebutan apa biasanya? Rebutan harta, rebutan hak, gah ngeculne harta, gah ngeculne hak. Sire harta sempurna, hak juga sempurna. Dum-dum eman-eman. Kok ngoten? Nggih niku gawane manusa nggih ngoten niku. Gawane manusa gawan bayake niku cedhil napa dermawan? Gawan bayake cedhil. Bawaan asli gula niku napa? Manis. Bawaan asli garam itu apa? Asin. Bawaan asli manusa niku napa? Cedhil. Terus nek kita sami cedhil niku biasa. Rasa diuring-uring wong cowodel pitung demit. Namun pundi pitung demit kalih 8 demit. Kok nganti wonten bahasa pitung demit niku napa masalahe? Nah itu ini kok menggambarkan cedhil sing pol-polan ngoten nggih. Upama kanker stadium 4, napa ke stadium 4? Ya sing ngoten niku alami ya ngoten niku lho nggih. Napa niku menggunakan istilah langit lapis 7, tertinggi niku langit ke-7? Ya mungkin. Konten bahasa pitule cedhile pitung demit. Pitung pendek pitung penyukur. Napa pitung penyukur? Nanti teko bon-bonan cedhile ngoten nggih. Niku istilah-istilah wonten ing masyarakat. Makanya damai itu berat. Pertama, nggak mau kehilangan hak atau nggak mau kehilangan harta. Nanti salah akan dikata terangkan seperti apa itu kasusnya. Wa in tuhsinu, jika kamu masing-masing mau berbuat baik, suami pengen kerja keras berbuat baik, istri pengen bekerja keras berbuat baik, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain, berarti ngelongi cedhile. Sehingga ngelongi bondone untuk berbuat baik siap, mengurangi haknya untuk berbuat baik siap. Watataku, dan tetap menjaga diri, tetap takwa. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu perbuat Maha tahu berita secara teliti. Nabi terbaik, suami terbaik, tiang takwa terbaik. Kok jek enek nusus, nek ngendi letak masalah? Mungkin itu semata dari Nabi atau kekhawatiran dari istri. Ada dua kemungkinan. Memang Nabi memiliki atau kekhawatiran dari istri. Secara potensi pilihan itu didominasi oleh kekhawatiran. Teori, teori kesetandaran.
teori kestandaran. Nususnya suami, teori standar loh nggih. Bukan senas teori tazkiyah, teori rekomendasi, teori kemestian bukan, tapi teori standar, wajari, teori kewajaran. Itu ternyata yang berpotensi itu adalah karena kekhawatiran istri. Kenapa? Karena suami yang baik ketika punya istri, istri sing iso ngregani suami yang baik, enggak pengen kehilangan suami. Atau bahasa lugune, istri sing bener lek duwe suami apik mesti seneng, susah lek pisah. Itu standar. Itu standar. Misalnya kita punya barang baru sing apik, potensi susah ada, walaupun benda itu belum menyusahkan. Napa contoh nih? Membeli kendaraan sing mahal banget sawenenge pol. Kendaraannya cek utuh mengkelo, ning sing duwe saged kuwatir mboten? Tak kuncine, tak nggekne sing aman, babe lek nganti ilang, waduh, eman. Ngoten niku wonten angin ngoten, kira-kira gadah kekhawatiran mboten? Wah, ana angin, engko lek gendhange ceblok, nyumobloki totoke, motor kan totoke lho nggih bahasane nggih. Masa motor sirai. Lek nganti gendhange nyebloki totoke, nggih bagian speedometer niku lho nggih, kan totoke teng niku lho nggih. Pecah terus piye? Niku angine dereng nyeblokne gendeng, montore cek utuh mengkelo, ternyata sing duwe sampun napa? Kuwatir. Ini berpotensi, mungkin pada keluarga Nabi semisal itu. Nabi belum nusus, Nabi belum berpaling, tapi pada diri istri itu sudah muncul. Engko gek suamiku ngene. Lah, itu mungkin. Nah, seperti itu. Dan seperti itu banyak. Dan rasa seperti ini didominasi ibu, istri. Napa contohnya? Suami pamit lunga, pirang dino, pun dipun sampekne pesenan, Mas, engko lek wis rawuh teko kono kondang ngabari. Kira-kira rawuh jam pira? Kira-kira perjalanan 7 jam, kira-kira sampun rawuh, kok nganti 8 jam dereng dipun kabari. Susah mboten? Wes susah. Kok gek-gek nek dalan enak apa? Ngoten nggih. Anak nggih ngoten. Le, nduk, engko teko nggen dan nyaosi kabar yang buke. Diperkirakan teko nggen rong kabar-kabar. Susah mboten ibuke? Nah, jek ngono wis susah, apa nek kena musibah tenan, bagi ngoten. Itu berpotensi nusus ada seperti itu. Keluarga Nabi menjadi contoh, ternyata itu muncul dari kekhawatiran istri. Kira-kira potensinya apa? Berkaitan ini yang ada rasa khawatir, terduga ada nusus dari Nabi itu dari istri yang namanya Saudah. Saudah niku dipun nikah Nabi kapan? Ketika Nabi sudah ditinggal mati istrinya Khadijah, baru setahun kemudian nikah, berarti menduda. Pinten dangune? Setahun. Sinten? Istri pertama setelah meninggalnya Bu Khadijah. Jawab? Saudah bintu Zam'ah. Perawan apa rondo? Janda.
seolah Islam sendirian di keluarga dan punya anak-anak. Apa hikmah Nabi menikahi? Pertama, nolong jandanya. Yang kedua, karena potensi kebaikannya. Yang ketiga, juga untuk mencari pendukung karena anak-anaknya. Didelok-delok di dalam alam perjuangan, Saudah itu yang paling berpotensi untuk menjadi pendamping Nabi. Otomatis keberuntungan besar Saudah dinikah dening Nabi. Napa? Nganti Nabi milih berarti saya, nggih mboten? Masa pilihan Nabi elek? Masa Allah paring datang Nabi jodoh sing elek? Mboten ta nggih? Bahkan dijamin istri dunia, istri akhirat. Berarti kalau begitu cintanya Saudah pada Nabi pol. Disitulah ada kekhawatiran. Aku wis sepuh. Sementara Nabi punya bawaan sempurna. Lek sepuh ngene iki ayuku sudah. Apalagi kebutuhan biologis dengan sudah tidak haid berpotensi anjlok. Boten katos tasih masa-masa subur. Lek nganti kondisiku ngene iki sementara Nabi ji amat sangat normal. Akhirnya Nabi sudah tidak bisa berharap banyak, ibaratnya dijak mlaku jomplang. Ibaratnya pun pomo bane ngarep atos bane mburi gembos terus pundi. Kayak iso normal. Waduh, lek nganti kondisi ngono terus Nabi wis gak kersa karo ngaku, terus malah mikir dhewe, lek nganti aku dicerai, waduh piye nasibku? Niki Nabi napun mencerai apa dereng? Dereng niku namung mikir dhewe. Niku namung mikir dhewe. Nabi dereng napa-napa blas. Gak ada tindakan, mek dhek repot mikir awake dhewe, engko lek ngene sanoke piye, engko lek ngene sanoke ngene piye, sanoke ngene piye. Artinya apa? Artinya kondisi seperti itu buat suami yang bukan suami baik itu berpotensi akan membuang istri. Suami sing duduk suami baik, lek kondisi ngoten niku badhe meninggalkan istri. Sing tak goleki apa? Mosok ban gembos ra disalini, ban trepes mboten disalini. Kan konten nggih pemikiran to nggih. Pokoknya Nabi mboten mengkiaskan niku ban gembos, ban trepes. Ning dhek mikir piyambak. Ning niku berpotensi terjadi model ngoten niku. Berpotensi terjadi. Ibaratnya aku ban trepes, ban gembos terus disalini ban anyar, diguwak terus piye? Padahal Nabi itu belum nusus. Artinya di dalam alam ini berpotensi nusus. Artinya mungkin saja ada seorang suami bentuk nususnya, bojoku serakana tak arep-arep tak tinggal tak golek liyane. Model kaya aku ngene iki sing ngarepe nom-nom sik sak pirang. Mungkin wonten pemikiran model ngoten niku. Disitulah berpotensi adanya nusus. Makanya apabila ada keluarga kaum muslimin ternyata laki-laki ada yang punya tipe seperti itu, itulah contoh nusus. Istri sudah dianggap kurang menarik, kemudian ditinggalkan. Atau apabila bertahan, nanti ada tekanan pikiran, sehingga menyebabkan suami berpaling. Nah, apabila ada kondisi kayak begitu, bagaimana penyelesaiannya? Ini yang sedang kita bahas. Apa itu jalan keluarnya menghadapi situasi yang seperti itu? Jawabnya, menempuh jalan damai. Apa itu jalan damai? Andai itu terjadi, suami masih fit, istri sudah tidak bisa diharapkan. Andai terjadi,
maka penyelesaiannya jangan cerai. Ngoten masalahnya. Penyelesaiannya jangan apa? Cerai. Tapi apa? Damai. Bagaimana damai? Suami kehilangan hak separuh tetap mendapatkan hak separuh, istri nggih kehilangan hak separuh nggih mendapatkan hak separuh. Itu damai. Apa itu? Akhirnya Bu Saudah waktu itu pemikirannya supaya tetap terjaga keharmonisan. Makanya hari-hari Nabi menggilir kepada Saudah itu diberikan kepada Bu Aisyah. Berarti dia itu kehilangan separuh apa? Hari dijenguk Nabi, harinya diberikan kepada siapa? Aisyah. Tapi imbalannya tetap menjadi salah satu istrinya. Nabi pun juga demikian mendapatkan hak separuh. Apa? Mendapatkan hak ketemu Aisyah double, tetapi tetap mempertahankan kepada Saudah tidak sampai dicerai. Itu namanya damai. Ini laki-laki berpotensi kikir, perempuan juga berpotensi kikir. Itulah gambaran nususnya suami ada di keluarga Nabi. Kesimpulannya, pada keluarga terbaik saja ada nusus. Lalu bagaimana yang lainnya? Maka daripada itu apabila ada dari keluarga kaum muslimin seperti itu, maka bila kita diajak untuk berembuk, apa yang kita suguhkan? Ojo gampang-gampang menempuh jalan cerai. Tapi piye carane iki bisa didamaikan, mencari solusi. Nah, bagaimana berikutnya kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah dari tema ini bisa kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.